Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah birahmatihi yatarahamu ibadul mu'minun wa bi taufiqihi yataji'uz zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah wa tuliman, dengan karunia Allah yang sangat luar biasa, Allah masih mengamanahi usia agar kita menambah amal kebaikan. Kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian taklim kita yang setiap ahad pagi. Semoga senantiasa bisa memelihara iman, agama, serta keyakinan kita yang telah diajarkan oleh agama kita semua. Kita akan bahas tentang hadis-hadis fitnah yang ada dalam kitab Sahih Bukhari. Mari kita definisikan dulu, hadirin sekalian, tentang apa yang disebut dengan fitnah. Fitnah itu suka diartikan ujian, ya. Nah, ujian, cobaan. Tapi punya hal yang sangat khusus. Ada ujian yang namanya kepada fisik kita ketika Bapak sakit. Nah, namanya Pak suka disebut dengan bala, atau kita lebih sering mengenal dengan istilah musibah. Kita sangat peka andai fisik kita terganggu, rusak, sakit. Nah, namanya bala. Sedangkan ketika iman kita sedang terganggu, itu kan rohani kita sedang sakit, itu namanya fitnah. Saya sering tegaskan bahwa agama itu memiliki tiga komponen besar. Satu akidah, dua syariah, tiga yang namanya akhlak. Ketika Bani Israel menyembah patung anak sapi, kata Nabi Musa dalam Al-Quran, innakum futintum, kalian terkena fitnah. Jadi Pak, manusia itu kan ada sisi jasmaniah, ada sisi rohani. Nah, kalau kita ini sangat peka, sangat memelihara, sangat menjaga akan fisik kita. Kita lebih takut rusaknya fisik ketimbang takut rusaknya iman dan agama kita. Rusaknya agama ini disebut dengan istilah fitnah. Nah, tentu Pak, fisik itu ada penyakitnya ya, bakteri, virus, tingkatnya pun berbeda-beda ya, sekedar virus flu ya Pak, ada yang sangat DB dan lain-lainnya, ada yang sangat mematikan. Begitu pula fitnah-fitnah itu. Nah, Nabi dalam dalil-dalilnya yang sangat banyak, hadis-hadis yang sangat banyak, kita harus punya sensitivitas. Kita harus melihara agama kita, jangan sampai agama kita rusak. Nah, potensi fisik kita rusak itu sama ya Pak, ketika Bapak kerja misalnya. Mungkin Bapak sakit, kelelahan, atau di jalan mungkin kita mendapatkan kecelakaan ketika kita bekerja ke pasar, mungkin di sana ada virus, bakteri yang menular. Ketika kita ngurus keluarga, mungkin fisik kita satu ketika sakit dan lain-lainnya. Sama ketika kita ngurus keluarga, kita ke kantor, kita bekerja, ngurus duit, kadang agama kita, iman kita mendapatkan persoalan. Nah, bukan untuk dihindari. Makanya sumber fitnah itu, anugerah dan musibah itu bisa jadi fitnah. Dalam Al-Quran, wala nablukum bisyarri wal khairi fitnatan. Kami menguji dengan anugerah dan musibah, bisa jadi itu menjadi sumber fitnah. Ada orang misalnya Pak sakit, usahanya merugi, hartanya misalnya sangat nurun. Dia terkena fitnah, kadukun, dengan kuburan ya Pak. Yang jadi rusak itu apa? Agama. Atau sebaliknya, anugerah pun bisa menjadi fitnah. Misalnya ketika seseorang tiba-tiba menjadi pemimpin, jadi bupati, tungtuna korupsi, terus dibui, dipenjara, maka itu menjadi fitnah. Nah, Rasulullah SAW mengkhawatirkan kita ini terkena fitnah, bukan terkena bala. Kenapa Rasulullah tidak mengkhawatirkan kita terkena bala, tidak terkena musibah? Karena kita sudah sangat sensitif, sangat peka, tidak diberitahu pun kita sangat menjaga akan fisik kita. Bapak sakit buru-buru niangan ke dokter, hariwang baru sakit dada oke buru-buru ya, sieun jantung dipariksa, check up, hari cek dokter teh lambung Pak eta mah teu
Brong orang tuanya sangat sangat apa? Sangat sensitif, takut fisik kita rusak. Nah, rusaknya agama kita tidak pernah dikhawatirkan. Kita sama anak khawatirnya belum punya pekerjaan, belum nikah, belum punya rumah. Tapi kita tidak khawatir dengan anak kita. Mungkin Pak, agamanya rusak, imannya tidak terjaga, sholatnya eureun, ngajinya ditinggalkan. Kalau kita terkena bala musibah, dunia kita bermasalah, akhirat kita mungkin jadi anugerah. Bapak sakit itu jadi amal saleh. Tapi kalau fitnah di dunia kita tidak bermasalah, ya, akhirat kita Pak yang sangat bermasalah, itu kan. Tidak akan masalahnya kalau kita misalnya Pak orang kuburan yang dukun masalah, tapi di akhiratnya akan jadi masalah. Mari kita bahas kajian hadis-hadis yang sangat banyak sebenarnya dalil-dalil tentang fitnah. Imam Bukhari menempatkan hadis-hadis ini dalam bab fitnah. Jadi hadis sekalian kita perlu pendefinisian, hadirin sekalian ya. Pak, ada kata yang disebut dengan sa'ah. Sa'ah itu suka diartikan kehancuran fisik kan. Bahasa kita mau Pak kiamat. Rasulullah pas seringkali menggunakan kata sa'ah itu dengan kehancuran agama, saking gede, nah, saking bahaya, nah, bahasa hiperbola, bahasa kita apa ya, kata sa'ah. Dan banyak itu kata sa'ah itu saking bahayanya orang Rasul katakan, aduh sa'ah ini tanda-tanda sa'ah, tanda-tanda kehancuran temun agama disilang, ayyur fa'al ilmu, wa yathbutal jahlu, agama hilang, wa yashrabal hamru, mabuk di mana-mana. Rasulullah Pak mengatakan dengan istilah sa'ah. Mun Bapak banyak masalah coba Pak teh. Wah, ieu mah kiamat hate teh bukan kiamat kubro ya Pak ya. Tapi bukan kerusakan fisik tetapi mental yang terasa. Nah, kata fitnah ini Rasulullah sering mengatakan fitnah-fitnah ini disebut dengan sa'ah. Tapi kita seringkali ketika membahas sa'ah orientasi pemikiran kita kiamat we. Seperti ayat kan yas'alunaka anis sa'ah. Ya. Nah, hadirin sekalian, jadi saking luar biasa bahayanya fitnah, Rasulullah sering mengatakan dengan istilah sa'ah, kiamat, gitu kan? Ya. Kenapa? Karena sangat luar biasanya kerusakan yang muncul ketika iman yang rusak, rohani manusia yang rusak, agama manusia yang rusak. Nah, kita baca dulu dalil-dalilnya. An Asma'a, hadis dari Asma, anin Nabi, dari Nabi SAW. Qala, beliau bersabda, ana ala haudi, kata Rasulullah, aku akan berada dalam telagaku ketika di mahsyar. Antaziru, aku menunggu mayyaridu alayya, orang-orang yang akan mendatangiku. Jadi Pak, kita akan punya potensi untuk bereuni dengan Rasulullah di mahsyar. Bahkan dalam hadis Rasulullah dalam hadis At-Tirmidzi likulli nabiyyin haudun. Setiap nabi nanti di mahsyar memiliki telaga masing-masing. Pak, mungkin di surga kita tidak bisa bereuni dengan Rasul. Kenapa? Karena surga itu kan bermacam-macam tingkatannya. Surga kita dengan Rasul terlalu jauh ya. Kualitas amal kita itu dengan Rasulullah jangan disamakan. Hadirin sekalian. Karena waktu bulan belakang kita membahas tentang ya bahwa surga itu 100 tingkatan, akan berbeda-beda sesuai dengan amal masing-masing. Di akhirat ada yang namanya keadilan. Sekecil apapun kita akan mendapatkan kebaikan dari balasan amal-amal kita. Mungkin kita tidak punya potensi untuk bereuni. Ada yang disebut dengan hadis ashabul ghurab. Ada ashabul ghurab teh lamun di kita mah ya Pak, pemilik villa-villa yang mewah gitu kan. Istana-istana yang megah. Ketika kita melihat ashabul ghurab, bagikan kita, kata Rasulullah, melihat bintang-bintang di angkasa, saking tingginya derajat mereka. Nah, tapi kita punya potensi reuni dengan Rasulullah di mahsyar. Nah, di mahsyar itu dalam hadis Rasulullah SAW bahwa setiap manusia itu bainal abdi wal jannati sab'atu iqobin, akan mendapatkan 7 kesulitan. Yang paling ringan itu mati. Yang kedua barzah. Yang ketiga mahsyar. Di mahsyar itu panas luar biasa. Dalam hadis sahih Muslim,
innakum syaruna hufatan uroran gurolan. Kalian akan dimaksud telanjang, kemudian tidak bersandal, tidak bersunat. Aisyah mengatakan Rasul itu auratnya terlihat, kita bisa melihat boro-boro merhatikan aurat. Setiap orang likulli sya'nin likulli imri'in minhum sya'nu yubni, punya urusan yang sangat besar masing-masing. Nah, di mahsyar Pak, saking hausnya setiap orang menuju mencari nabinya. Di sana ada yang namanya nabi tinggal di satu telaga. Di hadis Sahih Muslim, telaganya itu bainal Madinah wa Sana'a, seluas dari Madinah sampai Yaman. Hadisnya banyak. Dalil tentang haud itu, telaga itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sangat banyak dalil-dalilnya. Tapi jarang, kadang-kadang kurang disebut. Di antara doa sahabat itu, ya Allah jadikanlah aku orang yang bisa mencicipi minuman di telaga Rasulullah di mahsyar. Tapi bukan telaga Kautsar ya Pak ya. Telaga Kautsar mah ayana di surga. Kata Rasulullah, al-Kautsaru nahrun min anharil jannah. Satu mata air yang ada di surga. Jadi pendefinisian itu sangat penting. Karena dalam bahasa Arab itu banyak istilah mustarokah. Satu kata memiliki berbagai macam ragam makna. Seperti tadi kata sa'ah. Tidak selamanya sa'ah itu bermakna kehancuran fisik. Tapi Rasul sering mengatakan dengan istilah metafora, ya, atau bahasa hiperbola. Ya. Lamun Bapak nyebutkan, wah si eta mah jangkung, tiang listrik, bukan dusta Pak ya. Tapi bakatku gede, bakatku jangkung, Bapak nyebutkan, wah tiang listrik si eta mah. Itu bahasa hiperbola. Suarana teh guludug gitu ini. Nah, itu kan bukan sama tapi bahasa hiperbola. Rasul sering mengatakan istilah sa'ah kiamat itu untuk menunjukkan kehancuran agama, kehancuran moralitas hadis sekalian. Maka pendefinisian itu dalam agama itu sangat penting, sehingga ada satu buku kitab namanya At-Ta'rifat. Itu kan. Nah, tentang definisi-definisi. Agar kita menjelaskan sebelum kita membahas harus jelas pendefinisiannya. Nah, hadirin sekalian, kita akan bereuni di satu telaga. Ya, satu telaga. Hadis tentang telaga itu, telaga di mahsyar itu sangat-sangat luar biasa banyak. Nah, kemudian tiba-tiba payuk khodu bin nasib, ada sekelompok manusia Pak ditewaknya, ditangkap, minduni dijauhkan dariku. Pak aku berteriak, ummati, ya Allah itu adalah umatku. Payuk khodu, maka dikatakan kepada Rasulullah, la tadri masau ala kohkoro, engkau tidak tahu Muhammad, dia telah berjalan kaki ke belakang. Nah, Pak, surut iman, mundur, bahkan suul khotimah, rusak agama teh. Nah, bahasanya itu masyau itu jalan, kohkoro itu ke belakang, mundur ke belakang. Nah, hadirin sekalian, ini adalah oleh Imam Bukhari ditempatkan dalam bab fitnah. Ada orang-orang yang nanti walaupun umat Nabi, ternyata dia imannya tidak terpelihara, tidak istiqomah sampai mundur ke belakang, terkena fitnah. Qala Ibnu Abi Mulaikah, Imam Ibnu Mulaikah berdoa, Allahumma inna na'udzubika, sesungguhnya kami berlindung kepadamu, an-narji'a ala aqabina, andai kami kembali ke belakang, ya. Komon sampai murtad mah ya Pak. Autuftanna, atau agama kami yang terkena fitnah. Nah, iman kami yang terkena fitnah, hadirin sekalian. Nah, terkena fitnah itu Pak tadinya ada yang dari sisi akidah. Orang Pak melakukan bid'ahnya, sehingga pindah ke Ahmadiyah, jadi Syiah. Agamanya itu secara akidah dia apa? Terkena fitnah, gitu kan. Nah, atau bisa jadi Pak, orang terkena fitnah dari sisi syariah. Nah, jika salabahnya jadi kedul mayar zakat gitu kan, tidak mau bayar zakat. Turun terus agamanya itu, hadis sekalian, dalam urusan agama dan lain, dalam urusan syariah ibadahnya. Atau dari sisi akhlak, hadirin sekalian. Dari sisi akhlak, seperti terjadi di zaman Rasulullah, huru-hara yang sangat luar biasa. Nanti kita temukan dalil-dalil fitnah umat Islam itu secara moralitas turun sangat luar biasa. Nah, hadirin sekalian, jadi Rasulullah SAW, hadis ini ditempatkan oleh Imam Bukhari dalam bab fitnah,
Jangan sampai agama kita yang rusak. Kita hanya sekedar takut itu, Pak. Fisik kita yang terganggu. Gitu kan. Fisik kita terganggu bisa jadi di akhirat adalah sebuah anugerah. Gitu kan. Tetapi ketika fitnah di dunia tidak bermasalah, di akhirat yang akan jadi masalah. Dan sama Pak, potensi fitnah itu seperti potensi musibah saja. Kita kan tidak bisa Pak ukur untuk selamat fisik. Kita teh cicing we di rumahnya mau ke mana-mana itu kan, mau nyari duit, mau naon di imah bising ke di ditu teh punya virus, bakteri. Ketika zaman Covid saja kita tidak bisa menghindar, harus ke pasar, harus bermuamalah. Maka kita jaga jarak, masker, hand sanitizer ya Pak ya. Bisi awak teh naon rusak. Berapa banyak anggaran yang dihabiskan oleh pemerintah banyak untuk kesehatan, untuk memelihara fisik kita yang harapan siksa kadang Covid deh gitu kan. Nah, sementara Rasulullah SAW mengkhawatirkan umatnya itu ya ruksakna rohani kita, iman kita yang harus terpelihara. Ini yang harus menjadi pemahaman kita. Nanti di akhirat orang yang terkena fitnah teh diusir dina haud gitu kan. Dari telaga Rasulullah SAW sebelum masuk surga itu orang akan mendapatkan 7 kesulitan. Di antaranya ketika di mahsyar orang-orang beriman nanti diberi minum. Itu kan akan meminum dari telaga tersebut. Itu kan sebelum masuk surga. Kita berundi dengan Rasulullah SAW, ketemu dengan Rasulullah SAW, tetapi ada orang-orang yang diusir, tidak diberi minum. Kenapa? Tadi masyau ala qokhoro, berjalan mundur, agamanya surut. Nah, bahkan ada yang murtad. Masa kehilafahan Abu Bakar itu 2 tahun. Selama 2 tahun itu Pak Abu Bakar memerangi 2 kelompok manusia. Satu, ada yang kelompok yang pengikut Nabi palsu, murtad. Musailamah al-Kadzab, Tulay al-Kadzab. Bahkan Rasulullah menurunkan pasukan veteran perang Badar yang asalnya tidak akan pernah diturunkan oleh Rasulullah SAW. Dan dalam satu kitab tarikh, Abu Bakar saat itu ketika memerangi ada yang sampai 20.000 pengikut Nabi palsu itu dibabat habis, dibunuh. Itu kan. Pendukungnya banyak orang-orang yang pernah menjadi sahabat Rasulullah SAW. Jadi kita potensi terkena fitnah itu ada. Saya punya jamaah Pak di Jumberung pernah cerita. Ada orang yang sudah rajin ke masjid, sholat, dia puasa. Kemudian di ujung hayatnya Pak, dia menyatakan kemurtadan. Dia sampai menangis. Kenapa harus sampai seperti ini? Kita punya potensi. Tadi piara mah seperti itu ya Pak. Karena potensi untuk rusak fisik seperti itu, begitu pula potensi untuk rusak rohani. Gitu kan. Nah, ketika kita tidak membina diri kemana-mana, kita lingkungan kita, pekerjaan, segala macam, pasti ada punya potensi. Maka tugas kita adalah memelihara. Semakin tingkat aktivitas kita tinggi, semakin kita memiliki status sosial tinggi, potensi fitnah kita pasti makin tinggi. Lamun Bapak misalnya potensinya tinggi, aktivitasnya Pak, kemana-mana potensi rusak fisiknya, Bapak mungkin cilaka di jalan, tabrakan, lain-lainnya. Amerika itu pas sangat tertinggi dalam kecelakaan di jalan, itu kan? Angka kebutuhan darah di Amerika dan di situ Pak berpuluh-puluh kali lipat karena tingkat kecelakaan di jalan. Maka ada hadis katanya, satakunu fitanu, nanti akan terjadi fitnah. Al-qaidu khairun minal qaimi. Orang yang duduk itu lebih baik, tidak lebih beresiko dibanding yang berdiri. Yang berdiri itu lebih besar potensinya terkena fitnah. Wal qaimu khairun minal masyi, yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Wal masyi khairun minas sa'i, yang berjalan lebih baik dibanding orang yang berlari. Itu hadisnya pas sangat majazi. Artinya semakin aktivitas kita tinggi, potensi untuk rusak fitnah itu sangat luar biasa. Bapak ketika jadi pejabat, ayeuna urang jadi pejabat potensi korupsi ya Pak ya. Ketika Bapak menjadi pejabat bupati, nah, kita punya potensi korupsi. Maka menjaga dirinya itu harus semakin lebih tinggi lagi. Itu kan. Lamun imam Pak usum Covid, wah kita menjaga diri dengan makanan kita, vitamin kita harus semakin tingkatkan. Itu kan, jaga diri kita supaya tidak terdampak paparan itu sangat ditingkatkan. Orang yang kerja Pak dalam misalnya
di laboratorium yang penuh dengan paparan radiasi, kimia dan lain-lainnya, tentu akan memakai APD ya, baju pelindung dan lain-lainnya. Begitu pula Pak, ketika kita semakin, kata Rasulullah, semakin tinggi status sosial kita, fitnahnya itu semakin tinggi. Artinya potensi rusak agama kita semakin tinggi. Ya. Orang Pak yang misalnya gaulnya dengan artis, selebritis, Bapak yang kerja di hotel, di kantor, akan semakin tinggi. Ya Pak ya. Saya punya jamaah pernah ngaji Pak di Hotel Hyatt gitu kan. Pernah ngaji di sana. Nah, orang-orang soleh namanya karunya nih ngeliat orang tiap hari banyak memakai rok mini teh. Wah, orang yang kerja di bandara lain lagi Pak potensinya. Sangat luar biasa nih. Gitu kan. Berbeda Pak dengan kondisi keluar ketika kita kerja yang adem ayem. Nah, maka jaga dirinya itu sangat luar biasa. Nah, kalau kita semakin surut, bisa jadi terusir nanti di pamasyad, tidak bereuni dengan Rasulullah. Hadis yang kedua Pak sama dalilnya. An Abi Wa'ilin dari Abu Wa'il, qala Rasulullah sallallahu qala Abdullah bin Umar mengatakan, qala Nabi mengatakan, ana farotukum, aku akan mendahului kalian, kata Rasul. Aku akan tunggu kalian alal haudi, di satu telaga. La yarfa'anna ilayya rijalun, selanjutnya akan didekatkan kepadaku beberapa orang di antara kalian. Hatta idza ahwaitu, sehingga ketika aku ingin menggandeng itu bi anawilihim, akan tangan-tangan mereka, tiba-tiba uhtuliju, ditangkap. Duni, dijauhkan dariku, aku berkata aku ai robbi ashabi, ya Allah ini sahabatku. Yaqulu Rasul, Allah menjawab, la tadri ma ahdatsu ba'daka, engkau tidak tahu mereka sudah membuat bid'ah setelahmu, setelah engkau tidak ada. Ahdatsu bid'ah. Bid'ah yang paling bahaya itu Pak, bid'ah akidah. Ya. Seperti tadi Pak, setelah Rasulullah tidak ada, Nabi Abu Bakar itu memerangi para nabi palsu dan pendukungnya tidak sedikit. Sehingga pengikutnya banyak. Dan kelompok yang kedua yang diperangi oleh Bakar itu Pak, para mani'uz zakat, orang yang menolak zakat. Tapi bukan karena peditnya, Rasulullah tidak memerangi Sa'labah yang tidak mau bayar zakat. Nah, yang diperangi Rasulullah adalah orang yang memiliki agenda memprovokasi bahwa zakat itu sudah tidak diwajibkan. Kenapa? Karena nabinya sudah tidak ada. Zakat itu dulu kepada nabi. Maka hukumnya Pak, kalau menolak syariat itu hukumnya kufur. Kalau ada orang yang tidak mau sholat banyak kusabab kedul, kebawakan ke lingkungan, hukumnya fasik. Tapi kalau ada yang mengatakan bahwa sholat mati wajib, cukup zikir, eling, nah itu Pak hukumnya kufur. Kalau ada orang ya Pak, misalnya dia tidak puasa karena lingkungan, dia hukumnya fasik. Tapi kalau orang cirende ya Pak ya, tidak kurang kudu puasa, makanan loba, minum loba, puasa boleh yang di Arab kurang tidak ada makanan, tidak ada air. Cirende kan kebanyakan aliran kebatinan apa ya, agamanya itu kan di sana. Di Facebooknya ada tulisan seperti itu. Puasa mah di Arab yang gak ada makanan, susah makanan, susah air, makanya puasa. Di kita mah banyak makanan, berapa kudu puasa. Hukumnya itu Pak kufur, hadirin sekalian. Nah, hadirin sekalian, ini sampai ditangkap ketika orang-orang apa? Agamanya terkena fitnah, mundur. Derajat sahabat pun seperti itu. Orang yang Rasul mengatakan, ashabi, ya Allah ini sahabat. Apalagi kita Pak, itu punya potensi surut iman itu, maka kita harus senantiasa berdoa, berikhtiar. Ari ngadoa mah atosnya banyak orang tekan, ya Allah aku berlindung dari fitnah. Doa teh Pak harus senantiasa sejalan dengan apa? Ikhtiar. Bapak yang sehat, ya Allah, atau ingin dapat rezeki, ya Allah berikanlah rezeki. Kita kan senantiasa dengan ikhtiar tenang ketuur ya. Ya Allah saya pengen dapat ilmu, kita kan nyari ilmunya Pak ya. Ya Allah saya pengen bebas dari hutang, entong nganyukan wae itu kan, entong berhutang wae itu kan. Harus sejalan antara doa dan ikhtiar. Ya Allah saya pengen sehat, ari ieu ngudud-udud jeung ngepluk cikopinya sehat kumaha gitu. Nah, sama Pak, kita pun berlindung, ya Allah aku berlindung dari fitnah kehidupan itu kan. Fitnah kematian, ketika datang mati itu yang rusak itu bukan fisik, agama kita yang rusak ketika kita meninggal. Ternyata suul khotimah maksudnya. Ketika maut teh
kita naon terkena fitnah. Ulah sampai amit-amit ya Pak ya. Ada orang Pak ketika meninggal apa? Terkena fitnah. Agamana rusak. Jadi aku berlindung dari fitnah kematian maksudnya suul khotimah ya. Gitu kan. Nah. Ada oke banyak tidak di ujung kematian pun agamanya sudah rusak. Ada yang rusak nate pas ketika meninggal, ada yang rusak nate ketika sedang sebelumnya. Nah, maka berlindung dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Nah, hadirin sekalian, jadi begitu Pak tentang makna fitnah itu. Saking kaburnya Pak, makna fitnah itu banyak yang mengartikan huru hara. Padahal bukan huru hara. Hadirin sekalian. Fitnah itu adalah rusaknya iman kita, agama kita, rohani kita. Yang kembali. Jadi Umar pernah berkoar-koar mengatakan, saya sampai sekarang tidak pernah menangisi akan musibah. Karena apa? Karena innaha lam takun fitnatun fid dini. Karena musibah itu tidak pernah menjadi fitnah dalam agama. Nah, hadirin sekalian, itu yang keduanya. Yang ketiganya mirip sama di Sahih Bukhari juga. An Abi Hazimin dari Abu Hazim. Qala ia berkata, sami'tu Sahal bin Sa'din, aku mendengar Sahal bin Sa'ad yaqulu berkata. Sami'tu Nabiyya yaqulu, aku mendengar Nabi bersabda, ana faratukum, aku akan menunggu kalian, akan mendahului kalian alal haudi di satu telaga. Paman warodahu, barang siapa mendatanginya, syariba minum, pasti dia minum karena haus. Kita bereuni dengan Rasulullah. Paman syariba minhu, orang yang minum dari telaga tadi, lam yadma ba'dahu abada. Dia tidak akan pernah kehausan selamanya sampai masuk surga maksudnya. Di mahsyar tidak pernah haus deui. Ya. Di masa yang dalam hadis Sahih Muslim apa ya itu kan disediakan cangkir-cangkir yang sebanyak bintang yang ada di langit, airnya lebih manis dibanding madu, lebih putih dibanding susu, air telaga itu, hadis Sahih Muslim. Nah kemudian la yaridu alayya qaumun, sungguh akan datang beberapa orang nyamperkeun ka kuring, kata Rasul teh datang ka Nabi hayang minum. A'rifum, aku kenal mereka. Ya, mungkin yang sejaman dengan Nabi. Wa ya'rifuni, mereka kenal aku. Summa yuhalu baini wa bainahum, tetapi kemudian dipisahkan antara diriku dan mereka. Aku berteriak, innahum minni, ya Allah mereka itu bagian dari kelompokku. Payuqalu, maka dijawab, innaka la tadri ma baddalu ba'daka, engkau tidak tahu Muhammad apa yang telah mereka rubah setelahmu. Geus dirubah agamanya. Aku berkata, suhkon liman baddala ba'di, celakalah bagi orang yang mengubah agamanya setelah aku tiada. Cek bapak teh, piraku urang robahnya, kita mada geus ka masjid ke mana-mana. Pak, potensi berubah itu sangat luar biasa. Manusia itu, adik sekalian, makhluk yang sangat mudah berubah. Dalam satu hadis ada seorang yang pernah menjadi penulis Rasulullah SAW, orang Bani Najjar. Dia itu pernah hafal surat Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Ketika dia pindah tempat dan tidak terbina lagi, dia pindah menjadi ahlul kitab, menjadi Nasrani. Itu teh nasib orang yang pernah hafal Quran, Al-Baqarah dan Ali Imran. Itu hadis Sahih Muslim. Apalagi kita nyapanya urang maju sama gitu apa kabeh misalnya. Potensi berubah itu, maka peliharalah iman kita. Hadirin sekalian, kita harus berikhtiar. Istiqomah dalam iman itu Pak bukan sampai hari esok atau tahun depan, tapi sampai nafas terakhir. Sampai nafas terlepas dari jiwa kita, hadirin sekalian. Jangan sampai kita terkena fitnah. Dan zaman ini Pak, yang bisa merusak, virus-virus yang merusak akidah, virus yang merusak syariah ibadah kita, yang merusak akhlak kita, begitu sangat luar biasa, begitu sangat masif. Apalagi ketika tingkat aktivitas kita, status sosial tingkat tinggi Pak, sangat luar biasa. Orang yang punya duit, yang miskin Pak, fitnahnya, potensi dapat fitnahnya beda. Miskin menyapanya
bade salingkuh teu boga modal nanya banyak itu kan. Itunya banyak. Jadi potensinya kan sangat besar hadirin sekalian. Nah, maka perlindungan diri kita Pak semakin luar biasa. Saya dulu Pak pernah mengunjungi kawan Pak yang ada di Batam. Kalau mereka tidak berlindung di masjid, kan kata Rasulullah, Rasul Ahmad tak muruni, bagaimana saranmu ketika fitnah itu sangat luar biasa? Taljamu jama'at al muslimin, asup ke masjid. Gitu kan. Mun teu ka masjid rusak kata Rasulullah. Bagaimana kalau tidak ada masjid, tidak ada jamaah, tidak ada kumpulan umat Islam? Maka kata Rasulullah, sarannya adalah tinggalkan kelompok-kelompok yang bukan dari kelompokmu, dari umat Islam. Tong hiji pasti kapangaruhan. Gitu kan. Itu hadis yang sangat panjang, permintaan saran dari Huzaifah al-Yamani sama dalam bab fitnah. Itu kan. Kalau kita tidak punya tidak ingin terkena fitnah, perlindungannya kata Rasulullah, taljamu jama'at al muslimin, asup ke masjid ngahiji umat Islam. Itu akan menjadi benteng, Pak. Gitu kan. Akan menjadi benteng tidak terkena fitnah. Nah, hadirin sekalian. Jadi khawatirlah apalagi semakin tinggi status sosial kita. Ya. Bapak di tempat ini banyak karunianya, banyak anugerahnya, potensi terkena fitnahnya luar biasa. Ya. Nah, peliharalah agama kita, bentengilah agama kita. Urang mah sieun teh sakadar awak urang we sakit. Agama kita sekali lagi Rasulullah sangat mudah untuk rusak. Nah, kita lanjut ya Pak. An Usaidin, hadis dari Usaid bin Hudair. Qala ia berkata, anna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki atan nabiyya datang pada nabi. Qala dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, istakmal tafulanan. Rasul, kau sudah memperkerjakan si anu ya. Mere jabatan si anu yang jadi gubernur di Mesir, yang di Bahrain. Rasulullah pas sudah bisa mempersatukan Jazirah Arab. Ada yang menjadi penarik pajak, ada yang mengurus kepajak, ontak-ontak banyak yang diurus oleh Rasulullah. Yang pajaknya diurus oleh para sahabat. Kebun-kebun kurma ada yang diurus oleh para sahabat. Peninggalan harta fa'i. Banyak yang diangkat diperkerjakan Rasulullah SAW. Walam tastakmil nih, sementara engkau tidak pernah memberikan amanah, jabatan, kekuasaan, pekerjaan. Batur we sirik punya orang ini teh. Oleh Rasulullah Pak tidak dijawab. Hadirin sekalian. Rasulullah justru menjawab dengan hikmahnya. Innakum, sesungguhnya kalian satarauna akan menyaksikan ba'di setelah kutiada, para penguasa, orang-orang yang diberi kewenangan, jabatan, asarotan, punya pribadi sikap asaroh. Asaroh teh Pak, mentingkeun diri kelompokna gitu kan. Itu Pak fitnahna para penguasa teh asaroh. Gitu kan. Ya, jadi kalau kamu kita harus semakin memelihara diri, padahal pemimpin teh adalah pemimpin semua orang. Fitnah yang terbesar kepada para pemimpin Rasulullah adalah sikap asaroh, mentingkeun diri jeung keluargana. Wah, proyek-proyek bikin ka dulur-dulurna. Dan ini Pak dalam sejarah Islam menjadi tragedi besar. Dalam sejarah Islam menjadi tragedi besar. Ialah ketika di zaman Utsman bin Affan. Kita pernah belajar SKI Pak, sejarah kebudayaan Islam. Di zaman Abu Bakar aman. Di zaman Umar aman. Karena Rasul mengatakan Umar itu pintunya fitnah. Ketika Umar sudah meninggal, pintu fitnah itu habis, bocor. Fitnahnya semakin banyak. Nah di zaman Utsman mulai muncul yang namanya nepotisme. Nu jadi gubernur, nu jadi pejabat, sadayana Pak keluarga Utsman, Bani Umayyah. Di sini muncullah hadirin sekalian kisruh, kemudian pergolakan politik sampai akhirnya Umar dibunuh. Utsman dibunuh. Mungkin Utsmannya tidak nepotisme, tapi keluarganya. Karena dalam syarah dalam tarikh Utsman jadi pemimpin sudah terlalu tua. Pak, Islam menghargai ya bahwa kepemimpinan itu Pak sesuatu yang harus senioritas. Rasul mengatakan akbaruhum sinnan. Jadi pola kepemimpinan oleh Islam Pak sudah ada. Ialah akbaruhum sinnan.
orang yang paling tua. Itu kan. Senior itu sangat dijaga, dijunjung dalam Islam. Ada 3 orang laporan ngomong, kata Rasulullah, kabir kayak numpang kolot sina ngomong sangat dijaga hadirin sekalian. Pak, banyak kan di pesantren-pesantren sampai perebutan kekuasaan. Kenapa? Karena mereka tidak menghargai orang yang lebih tua. Dalam hadis, inna min ijlalillahi, sesungguhnya cara mengagungkan Allah adalah ikramu dati syaibah wa ikrami hamilil Quran. Menghormati yang lebih tua, menghormati para penghafal Quran. Itu dalam hadis Sahih Muslim kalau salah. Nah, hadirin sekalian. Jadi sangat senioritas, tapi banyak gitu kan. Ada yang saya ingat, kalau dia sudah tidak mampu uzur, hadirin sekalian, itu kan cukuplah mungkin jadi penasihat tadi sekis uzur mah mungkin bisa dibobodok kuno handapna gitu kan, dimanipulatif oleh yang bawahnya karena sudah terbatas fisiknya. Maka syarat pemimpin itu dalam surat Al-Baqarah bastotan il ilmi wal jismi, ilmuna kuat, fisiknya kudu sehat. Dulu Pak, pelecehan terhadap Gus Dur kan gitu ya, ketika urusan fisiknya yang salah gitu kan, kenapa yang fisik seperti itu diangkat, kenapa? Itu Pak akan jadi pelecehan, kasihan gitu kan. Pak, lamun guru misalnya, maaf ya Bang ya, cacat fisiknya, sumbing, muridnya kelengenekan belajar ningalikeun suing nawainya banyak gitu kan. Makanya guru itu Pak harus sempurna fisiknya gitu kan. Bukan diskriminasi adik sekalian ya. Begitu Pak seorang pemimpin ngarah untuk menjaga keberlangsungan kewibawaan. Nah, mungkin Utsman bin Affan itu seperti itu, hadirin sekalian. Nah, dari sinilah muncul fitnahnya sangat luar biasa, asarotan. Keluarga-keluarga yang para penguasa itu dari keluarga Utsman. Sampai akhirnya terjadi murah pengepungan istana Utsman bin Affan, rumah Utsman bin Affan sampai dibunuh. Nah, keluarganya yang sangat banyak, Bani Umayyah, maka menuntut balas dendam. Ali bin Abi Thalib yang jadi khalifah bingung ketika dilaksanakan akan semakin merembet. Akhirnya Ali pun dibunuh. Dan semakin membesar. Terjadi pada zaman Ali ada yang perang Siffin antara kelompok Ali dan Abu Sufyan, kelompok pembela Bani Umayyah. Kemudian ada perang Jamal ya Pak, Ali dengan Aisyah dan lain-lain. Awalnya adalah sikap asaratan. Fitnahnya berawal dari nepotisme. Jabatan, pembagian jabatan dan kekuasaan. Nah, hadirin sekalian, padahal seorang pemimpin adalah seorang yang dia adalah pemimpin seluruh rakyatnya. Hadirin sekalian. Jadi Rasulullah menasihati, kamu siap dengan resikonya memelihara diri tidak terkena fitnah, gitu kan? Ialah ketika memiliki kekuasaan, jabatan, potensi untuk punya fitnah yang power ada sikap astaroh. Itu kan, mendahulukan kepentingan diri, keluarga, kroni-kroni, konco-konco nyepanya. Konon katanya Pak hari ini ada yang namanya pejabat karir, kebanyakan Pak pendukung partai, pendukung itu kan, yang jadi itu Pak pendukung para penguasa hari ini. Nah, jasa nantinya jarang di bawah kerja karir itu kan. Kalau kita pengen memiliki kedudukan tinggi ya harus ikut partai, mendukung, lamun jadinya didinya nyepanya. Dulu kan banyak ya Pak, pangabalin misalnya tiba-tiba jadi jadi direktur kereta api jeung lain-lain untuk hubungan anak oge. Nah, asaratan yang didahulukannya siapa? Nah, keluarga besarnya. Jadi keluarga itu dalam bahasa Arab Pak, ada keluarga arti biologis, ada keluarga kronik namanya alun. Aya Ali Fir'aun. Kita keluarga Muhammad. Kita keluarga namanya wa ala alihi, ayat Ali Imran. Jadi Ali Imran itu Pak bukan keluarga secara biologis. Keluarga besar Baitul Muhlisin. Nah, kita Ali Baitul Muhlisin. Nah, kalau keluarga biologis namanya Ahlun, seperti Ahlul Bait. Kita Ahlul Bait. Ada Alu, ada Ali Imran, keluarga Imran. Ada Ahlu, gitu kan. Ada keluarga secara biologis. Nah, hadirin sekalian, maka Rasul mengatakan hati-hati kalau kamu siap fitnahnya kan semakin banyak. Maka setelah zaman Utsman itu Pak awalnya
bencana terjadi peperangan awalnya dari sikap asal. Di zaman Umar, Utsman mulai muncul yang namanya dinasti, gitu kan. Seluruh kuasa terus hadirin sekalian. Pergolakan politik Pak tidak pernah berhenti, hadirin sekalian. Nah, korbannya bukan puluhan, ribuan saat itu, hadirin sekalian ya. Nah, kita lanjut lagi ya Pak ya. An Zainaba, dari Zainab binti Jahsyin radhiyallahu anha sampai. Asalnya banyak menjadi anhuna. Saya fokus sanadnya, rawinya. Anna Nabiya, sesungguhnya Nabi SAW dakhala alaiha, pernah menemui Zainab. Zainab itu istri Rasulullah. Dikenal dengan Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Karena di antara Rasulullah, istri terkaya Rasulullah di Madinah itu Pak Zainab. Kalau ketika di Mekah tentu Khadijah. Jadi yang terkaya istri Rasulullah itu ketika di Madinah Zainab binti Jahsyin. Sehingga kalau ada seorang datang butuh makanan, butuh naon, kata Rasulullah minta sama Zainab. Gitu kan. Kalau punya ada yang butuh kendaraan minta sama Zainab. Zainab itu untanya banyak. Dalam hadis Abu Daud. Nah, Ummul Masakin. Nah, dakhala alaiha, menemui dia. Pazian, tiba-tiba Rasulullah, pazian itu Pak, ruas ya. Kalau ruas, Rasul mengatakan la ilaha illallah. Lamun urang mah ruas teh naon? Anjir gitu ya Pak. Urang mah gitu kan. Mun ruas teh gitu nya. Rasulullah mah Pak ketika ruas teh la ilaha illallah. Ruas teh. Nah, gitu kan. Kaget pasti anda ya Pak. Ngucapin la ilaha illallah. Wailun, celaka, lil arabi, bangsa Arab, min syarri, dari bencana, qodik taroba, yang sebentar lagi akan datang. Ya, celaka bangsa Arab dengan bencana yang sebentar lagi akan datang. Putiha, akan dibuka, akan terbuka, akan bocor. Al yauma, hari itu, min rodmi, benteng Ya'juj dan Ma'juj, mislah hadihi, sebesar ini. Wahallako bi isbahi il ibham, Rasulullah membulatkan antara jempolnya, walati taliha, dan telunjuknya. Cilaka bangsa Arab dari bencana yang sebentar lagi, benteng Ya'juj Ma'juj bocor segede kieu nya, bari ngabudeutkeun antara curug jeung jempol. Kabayang Pak mun sagede drum nya, karek segede kieu oge, Rasul sampaikan wailun, celaka. Komo lamun segede drum bolongna teh. Apalagi kalau misalnya bentengnya runtuh. Komo ieu mah itu kan luar biasa. Ini mah hanya sekedar segede gini, bocor nanti. Nah, kita telusuri dulu Pak, siapa Ya'juj dan Ma'juj? Ya'juj dan Ma'juj itu Pak dalam tafsir itu asalnya dua suku yang pekerjaannya merampok, merampas, membunuh, pemerkosa di zaman Zulkarnain, itu di ayat Al-Quran surat Al-Kahfi. Saat itu datang, kalau Bapak punya tafsir, Pak, tafsir terjemah Holy Quran karya Yusuf Ali Abdillah, Bapak bisa panjang lebar baca di sana, kisah itu sangat lengkap Pak, dibanding tafsir-tafsir berbahasa Arab. Terjemahan Balai Pustaka karya Ali Audah Pak, 3 jilid. Saya sangat merekomendasikan Bapak punya tafsir itu terjemahnya. Bahasanya sangat enak, tidak letterlek gitu kan. Macana teh nyaman Pak. Itu kan. Terbitan Balai Pustaka 3 jilid. Mungkin sekitar 500 ribuan Pak ya. Nah, saya sangat recommended Pak. Mungkin kalau Bapak terjemah untuk terjemah tafsir-tafsir lain kadang-kadang itu kan bahasanya sangat multi lagi ya. Asosiasi kemana? Kalau itu bahasanya Pak sangat enak. Saya sangat merekomendasikan Bapak baca kalau mulai mencari tafsir Pak, tafsir terbitan Balai Pustaka terjemahan dari Holy Quran. Bukan Muhammad Abdillah tapi Yusuf Abdillah. Muhammad Abdillah Pak Ahmadiyah. Ini Yusuf Ali Abdillah. Nah. Hadirin sekalian, di sana dituliskan Pak tentang kisah Ya'juj dan Ma'juj. Di sana ada 3 episode perjalanan Zulkarnain ke barat, ke timur, dan ke utara. Nah, di antaranya salah satunya Pak, itu kan Sababa itu kan perjalanan, ada yang ke barat, ke timur, ada yang ke utara. Saat itu datang sekelompok orang, wahai raja, kami ini hidup sangat nyaman,
tenang, gitu kan. Panen-panen bagus, tapi setiap tahun kadang kami itu dirampok oleh Ya'juj dan Ma'juj. Gitu kan. Hasil panen kami diambil, dirampas, timbul banyak kerusakan. Tolong kami buatkan benteng yang sangat tinggi supaya pelindung, supaya kami terlindung dari Ya'juj dan Ma'juj. Kami siap bayar upeti. Gitu Pak di surat Kahfi. Kata Zulkarnain, tidak usah bayar upeti. Bantulah aku untuk buat benteng. Dan bentengnya terbuat dari besi, corannya dibuat dari tembaga. Adik sekalian. Itu tertulis pada surat Al-Kahfi. Akhirnya dibuat, maka kampung tersebut menjadi aman, adik sekalian, dari serangan Ya'juj dan Ma'juj. Selanjutnya Pak, Ya'juj dan Ma'juj itu menjadi sebuah stigma. Ketika ada kelompok pencuri, perampas, disebut Ya'juj jeung Ma'juj. Siga kieu nya Pak nya, mun aya jelema koret cek urang teh dasar korun eta mah gitu Pak. Jadi korun itu sudah jadi stigma. Bukan korun zaman Nabi Musa ya Pak ya. Nah, kalau ada pemimpin zalim kita suka sebut apa? Firaun, bukan Firaun dulu ya Pak. Nah, jadi Ya'juj dan Ma'juj itu Pak, itu stigma. Munculnya manusia-manusia yang perampas, perampok, gitu kan, penjahat. Nah, hadirin sekalian. Nah, dalam hadis Pak, nanti ketika tanda kerusakan kiamat itu munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Bukan Ya'juj Ma'juj zaman Iskandar Zulkarnain ya, Zulkarnain, tetapi Ya'juj Ma'juj yang modelnya sama seperti itu. Hadis sekalian. Ya'juj dan Ma'juj itu. Orang-orang yang modelnya seperti itu. Nah, hadirin sekalian, setiap orang Pak, itu punya potensi jadi Ya'juj dan Ma'juj. Kalau Zulkarnain membuat bentengnya secara fisik, maka Rasulullah Pak membuat bentengnya adalah agama dalam hati nurani manusia. Sehingga tidak muncul Ya'juj jeung Ma'juj. Ketika agama runtuh, maka muncul yang disebut Ya'juj jeung Ma'juj. Jelema-jelema anu mentalna naon? Perampok, perampas. Pak, dulu ketika kita kecil Pak sok lalajo film The Wild West nyapanya. Bengisna anu ngaranna di barat, gitu kan? Agama tuh aya nu manggih emas, paehan, tembak, rampas gitu kan. Nah, Wild West. Nah, macam itu nyapanya. Nah, hilap deui dan ketika kecil nyapanya di barat tuh. Kerasna, bengisna, jahatna, buasna daerah barat saat itu. Karena agama tidak ada. Pak, berapapun pemerintah menggelontorkan anggaran dana nyapanya, misalnya untuk lembaga keamanan, kepolisian, hilang tuh kriminalitas. Oh, apa? Itu kan. Apalagi Pak ke kampung ukur nyimpen kapolsekna hiji misalnya nyapanya. Itu kan. Jauh dia tahu gue. Nah, anggarannya berapa? Yang bisa membentengi orang kriminal itu masjid. Hanjakalna Pak di kampung makan teh masjidnya tidak bisa hidup gitu kan. Hilang, finansialnya tidak ada. Nah, sehingga Pak kadang-kadang kriminalitas, kejahatan, akhirnya munculnya di kampung. Nu jadi preman di kota di kampung. Para PSK yang di kota munculnya di kampung, punya datang. Kenapa? Agama sudah habis hari ini. Orang jadi potensi Ya'juj Ma'juj ketika agama sudah tidak ada. Itu kan. Benteng moralitas itu Pak agama. Nah, Rasul mengatakan sebentar lagi ketika agama terkikis, cilaka bangsa Arab, muncul yang disebut potensi Ya'juj dan Ma'juj. Orang Pak jadi bengis, bukan sekedar konflik horizontal, ya Pak ya, konflik vertikal. Ya, kita pernah mengalami tahun 88, tahun berapa, berulang sejarah itu Ya'juj jeung Ma'juj anu muncul. Kerusuhan di mana-mana. Mereka hilang nurani, hilang agamanya. Itu disebut dengan Ya'juj dan Ma'juj. Kita bisa baca di tafsir Al-Quran, saya mendapatkan penjelasan pencerahan Ya'juj Ma'juj di tafsir itu. Hadirin sekalian. Ya'juj dan Ma'juj itu. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu menjadi stigma, stempel, dan dalam bahasa kita banyak. Bapak beli odol itu merek ya tentunya lain pasta, jarang Pak beli pasta gigi jarang. Beli odol itu Pak merek pertama pasta gigi yang datang ke Indonesia yang dibawa oleh Belanda. Gitu kan, buatan Jerman. Odol itu namanya. Merek pasta gigi pertama yang dikenal oleh orang Indonesia. Odol. Gitu kan. Nah,
Jadi merek jadi Ya'juj dan Ma'juj itu satu stigma. Gitu kan. Nah, Rasul mengatakan celaka bangsa Arab. Tina bencana nu sakedeung deui datang. Benteng Ya'jujna bolong. Kenapa agama terdegradasi saat itu? Ya. Pak, di kampung-kampung hari ini itu pembinaan agama tidak ada karena finansialnya tidak ada, sumber daya manusianya tidak ada. Ajengan anaknya tidak ada potensi untuk belajar lagi. Hadiahan, sholawatan saja, mere tausiana 5 menit, disediakan ilmu natenya apa teh. Yang namanya guru itu kan tidak pernah boleh berhenti belajar. Hadiah sekalian. Nah, sehingga Pak, saya pernah sholat di Pangalengan ya Pak, sholat berjamaah. Imam 2 jajar nya Pak, hiji imam makmumna abdi nyalira nya Pak, 2 jajar teh doaan itu kan. Nu adan manehna, nu imam manehna, nu qomat manehna itu deui. Semakin minim Pak agama itu. Semakin terpinggirkan. Kalau sudah seperti itu, muncullah Ya'juj dan Ma'juj. Agama Pak terkikis, terkena fitnah. Muncul potensi apa? Ya'juj dan Ma'juj. Gitu kan. Maka Rasul mengatakan tanda-tanda akhir zaman itu adalah Ya'juj dan Ma'juj. Munculnya terkikisnya agama, fitnahna agama di mana-mana. Agama terdegradasi. Nah, di tafsir-tafsir klasik Pak, sok dicampuran apa? Cerita-cerita dongeng-dongeng Pak Ya'juj dan Ma'juj teh, gitunya masalah nanti gitu. Nah, hadirin sekalian, banyak cerita-cerita dongeng-dongeng tentang Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj yang Ma'juj nu dulu manya apa pasti geus paraeh atuh da jelema pasti paeh nya nu di zaman Zulkarnain mah. Nah, ngan sudah menjadi stigma, nanti akan muncul lagi Ya'juj dan Ma'juj. Setiap orang Pak, kalau tadi Zulkarnain membuat bentengnya secara fisik supaya tidak menyerang, nah Rasulullah Pak membuat bentengnya adalah dalam kalbu manusia. Dihambat banyak untuk menghilangkan mempotensi munculnya Ya'juj dan Ma'juj teh. Gitu kan. Orang beringas Pak. Ketika agama seolah-olah hilang. Tentu kan tahun 98 konon Pak itu korbannya ratusan. Kerusuhan itu. Dan itu mungkin akan muncul lagi ketika sudah menjadi kerusuhan. Dan di zaman Utsman itu terjadi kerusuhan yang sangat besar sampai Utsman pun terbunuh. Hadirin sekalian. Nah, Rasulullah meramalkannya seperti itu. Ini supaya diantisipasi oleh kita semua, hadirin sekalian. Nah, seharusnya Pak pemerintah itu sangat berterima kasih kepada masjid-masjid. Mereka membina uyuhannya banyak, tidak ada dana, tidak ada apa. Padahal ini untuk menyelesaikan menjadi benteng kehidupan moralitas bangsa ini. Nyari nu di masjid nu di perkotaan makanya mereka bisa menghidupkan. Saya Pak kalau ke Cijenuk Pak banyak pesantren-pesantren yang sudah bangkrut karena tidak bisa dihidupkan lagi. Gitu kan. Jadi kalau ada masjid Pak sangat hidup di perkampungan itu masjid luar biasa. Hadirin sekalian, sangat luar biasa. Mereka masih bisa menghidupkan kegiatan taklimnya dan lain-lainnya. Sehingga masyarakatnya Pak aman, gitu kan. Ketika hilang krisis ekonomi mendesak, orang Pak potensi jadi perampok itu ada. Dulu Pak ketika Covid di daerah Gunung Halut Pak motor butut wae Pak dirampas. Itu kan. Duit 50.000 Pak diambil. Itu kan. Ketika sedang krisis saat itu, orang kan dagang hese-nya Pak, nu asalna tukang dagang di pinggir-pinggir sekolah sudah tidak bisa berjualan. Nah, mereka punya potensi untuk menjadi beringas, hilang, terkena fitnah agamanya. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi ya. An Ummi Salamah dari Ummu Salamah, qalat ia berkata, Istaiqadha Rasulullah SAW bangun lailatan di satu malam, pazian dalam keadaan rewas, namanya tadi. Yaqulu, nah, ketika rewas Rasul mengatakan apa? Subhanallah, itu kan ya. Itu anjir, subhanallah Rasul ketika rewas teh. Nah, hadis ini Pak ada konteksnya. Setelah Rasulullah, jamaah Rasulullah sudah makmur. Jadi Pak masjid satu hadisnya seharusnya dibaca konteksnya Pak. Kapan itu? Apakah ketika jamaah Rasulullah sedang susah atau sedang senang? Itu Pak ketika Rasulullah sudah banyak gonimah. Rasulullah Pak masa-masa akhir kekhilafah, masa kenabian itu senang. Pemikiran duit lah. Kenapa?
korma-kormanya yang ditinggal oleh Yahudi kan dikelola oleh Rasulullah. Yang di surat Al-Hasyr disebut harta faid. Korma mah Pak, satangkal teh bisa 1 ton. Bayangkan banyak, lamun sakilo misalnya 20.000, 30.000, berarti 1 tangkal Pak bisa menghasilkan 30 jutaan. Ya banyak. Mun boga 200 tangkal ge lumayan ya banyak. Beda jeung di urang Cangkaleng banyak. Setahun sekali coba 2.000 hargana oge Pak. Balila kudu dibeuleum heula ateul gitu. Korma mah banyak, 1 kilo bisa 1 ton. Saya tanya berapa ini? Ada yang 1 ton Pak. Untuk kan. Nah, ini Pak hadis, Rasulullah sudah kaya, banyak harta-harta yang termasuk Pak yang dari Persia, dari Bahrain. Apakah Rasulullah bahagia? Tidak Pak. Kenapa? Yang Rasulullah pikirkan bukan secara fisik, tapi dampak secara iman. Rasul mengatakan mada anzalallahu milal khazaini. Ya Allah, kekayaan naon itu geus turun, geus banyak ya Allah gitu. Gitu kan. Kekayaan mana lagi yang kau turunkan dari Persia, dari Romawi, banyak dari daerah-daerah penaklukan, banyak harta itu. Kemudian wa mada unzilal fitani. Itu kan. Ya Allah, nanti fitnah apalagi akan datang kepada umatku ketika sudah memiliki banyak kekuasaan dan kekayaan. Itu yang Rasulullah khawatirkan. Kenapa? Karena ketika kita tingkat status sosial kita tinggi, kita potensi agama terkena fitnah itu sangat tinggi. Zaman ayeuna jeung zaman tahun 80 kan beda. Dulu mah hiburan kita cuma dongeng nya dina ieu teh. TVRI ngungkul ieu banyak. Aya nu ngaranna RCTI teh 80 nya 80 hiji sakareng ningali RCTI. Baheula mah TVRI we nya di jam 5 atau jam 4 lah sampai jam 8 acara mana suka pareum. Dulu ketika kita kecil potensi fitnahnya tidak ada. Dulu Pak, para penghafal Quran tuh anak-anak itu banyak. Dan teu kaganggu Pak di pesantren teh nya teu ngomeh handphone, teu ngomeh naon itu kan. Itu kan. Saya di pesantren Pak dulu televisi teh saminggu sakali we nya banyak, talajo wayang gitu kan. Pesantren. Setelah itu Pak tidak ada karena tidak ada yang disukai. Makanya satarakun ngajina oge. Hari ini Pak susah untuk menghadirkan hafiz Quran itu. Karena fitnahnya, tantangannya gitu kan. Yang menghalangi fitnah ini fitnah ya, virus agama itu sangat banyak. Gitu kan. Nah, semakin kaya maka Rasulullah mengatakan, ya Allah, kekayaan mana lagi yang kau turunkan? Ya Allah, fitnah apa lagi yang akan kau turunkan? Kemudian Rasul mengatakan, mayyukidu sawahibil hujurat. Siapa yang mau membangunkan penghuni kamar-kamar, maksudnya keluarga dan istrinya. Yuridu ajwajau, maksudnya istri-istrinya. Likaila yusallina, supaya mereka sholat. Para ulama syarah hadis ini Pak menafsirkan, di antara yang paling efektif agar kita melindungi agama dari fitnah adalah salat malam. Inilah solusi Rasulullah SAW. Itu kan. Salat malam, hadirin sekalian. Itu yang akan melindungi, Allah akan lindungi agama kita. Kata Rasulullah, bangunkan istri-istriku supaya mereka salat malam. Karena itu akan melindungi agama kita, hadirin sekalian. Agama kita akan terlindungi salat malam itu. Kemudian Rasul mengatakan, rubba kasiatin fid dunya. Tidak sedikit orang yang berbaju ketika di dunia, ariyatin fil akhirah, tapi telanjang kelak di akhirat. Nah, di dunia ginding tidak ada masalah Pak terkena fitnah mah. Di dunia gaya, sehat. Tapi yang rusak agama, ruhani, di akhirat Pak telanjang. Kalau kita sakit di dunia, ya di dunia kita bermasalah, di akhirat tidak bermasalah. Rasul mengatakan rubba kasiatin bin dunia, ariyatin fil akhirah. Ini hadis Pak, semuanya hadis Sahih Bukhari, disimpan dalam babul fitan, bab fitnah. Nah, Pak ya. Jadi Rasulullah sangat mengkhawatirkan dari ketika banyak anugerah, Rasul mengkhawatirkan dampak fitnah. Dan kita tidak bisa menghindari. Sama Pak, ketika kita misalnya sukses dunia, terkena potensi balanya Pak sangat tinggi. Bapaknya kerjanya sampai ke luar negeri, potensi terkena virus, cilaka di jalan,
naik pesawat misalnya tiap hari, tiap waktu, seminggu sekali, potensi cilakana ge Pak semakin besar fisik. Begitu pula semakin tinggi aktivitas dunia kita, maka yang rusak potensi rusak rohani fisik itu bukan sekedar fisik, rohani pun, iman pun sangat berpotensi untuk mendapatkan kerusakan. Maka kehati-hatian kita harus semakin tinggi. Nah, hadis terakhir An Abi Musa, dari Abu Musa, qala Nabi sallallahu Nabi bersabda, inna baina yadai sa'ah, sesungguhnya menjelang terjadinya kehancuran. Nah, Pak, saya sekali kali, sa'ah itu Pak tidak berarti kehancuran fisik. Kurang apa nusian tadi Pak kehancuran fisik. Jadi ngomongnya sa'ah teh kiamat. Padahal sa'ah itu Pak Rasul mengatakan seringkali kehancuran rohani manusia, iman manusia. Jadi saking dahsyatnya Rasul mengatakan dengan istilah hiperbol kiamat. Bapak seueur masalah, duh hati-hati kiamat itunya banyak. Nah, kata sa'ah. Jadi kiamat di sini dalam arti Pak kiamat kehancuran rohani. La ayaman, ada hari-hari yanzilu bihal jahlu. Turun di mana-mana Pak kebodohan. Bodoh karena urusan agama maksudnya. Wa yarfa'u bihal ilmu agama semakin hilang. Wa yaksuru bihal harju, kriminalitas ngarajalela. Wal harju al qattu, pembunuh, kriminalitas sampai apa? Pembunuhan. Jadi agama itu benteng Pak, menghilangkan potensi jadi Ya'juj jeung Ma'juj. Hanya sayangnya banyak tadi modalan. Padahal itu Pak seharusnya diberikan anggaran. Komo anu di kampung-kampung mah mereka tidak bisa menghidupkan masjid. Sahadeunya banyak yang akan membina masyarakat di sekelilingnya. Gitu kan. Pada satu kampung di pegunungan sana, gitu kan. Mun maghrib teh turun ke Bandung, Pak. Sok daragang teh banyak gitu kan. Istri-istrinya garaya Pak turun karena ojek. Jadi prostitusi Pak banyak itu yang datang dari kampung-kampung karena pengajiannya di saya. Pemitalinya sudah tidak ada. Hadirin sekalian. Ini kiamat bagi kita dalam bahasa Rasulullah SAW. Makanya Pak saya sering mengatakan, kalau kita punya potensi zakat Pak, nu di pikiran teh bukan miskin perut. Anggaran pemerintah lebih cukup untuk menyelesaikan miskin perut. Miskin agama Pak yang jadi paling harus kita persoalkan. Zakat kita teh. Rasulullah menggalang zakat bukan untuk kepentingan perut, tapi kepentingan agama. Kriteria miskin perut mah hari ini Pak susah, tapi didapat Pak. Yang harus kita selesaikan adalah miskin iman, miskin agama yang jauh lebih bahaya dalam pandangan Rasulullah SAW. Dan itu butuh dana yang sangat luar biasa. Banyak sekolah-sekolah Islam Pak di perkampungan mah bangkrut, tidak sedikit. Baik yang formal ataupun yang tidak formal. Nutup formal juga diniahnya banyak. Da guruna ge tara anu ngagaji. Terus yang formalnya seperti MI-nya banyak, kan? MTS banyak yang berguguran karena sudah tidak bisa menghidupkan lagi, hadirin sekalian. Nah, itu saja Pak yang disampaikan hari ini. Semoga kita punya gambaran tentang makna yang disebut dengan fitnah tadi ya. Fitnah itu artinya tadi ujian, musibah, tapi musibah agama, bukan musibah fisik. Musibah fisik mah suka disebut dengan istilah balaun. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.